Wanita cantik ini rela memberikan sesuatu yang paling berharga dalam hidupnya kepada seorang kakek tua yang sudah lanjut usia. Waduh, bagaimana ini bisa terjadi? Sebelum lanjut ke videonya, silahkan like, subscribe, dan aktifkan loncengnya supaya kami semangat menyajikan video menarik lainnya untuk kalian semua. Wanita pemberani yang memiliki hobi mendaki gunung, camping di tengah hutan, serta menjelajahi hutan angker yang bersejarah. Itulah hobinya Irma, cewek cantik yang masih berusia 19 tahun. Irma adalah cewek yang baik, ramah, dan tidak pernah pacaran seumur hidupnya. Cewek polos yang cantik, tapi tipe orang yang mudah penasaran akan sesuatu hal yang belum pernah ia rasakan. Irma merupakan mahasiswi di salah satu universitas kota Bandung. Ia merupakan anak pecinta alam dengan keberanian yang ia miliki. Irma rutin melakukan camping seminggu sekali di berbagai tempat dan daerah. Tidak hanya seputar kota Bandung, Irma pun berani keluar kota sendirian demi camping ke tempat tujuan yang ia sukai. Hingga pada suatu hari, Irma penasaran dengan Gunung Putri Lembang untuk dijadikannya tempat wisata sekaligus hiking. Katanya sih, jalur trek yang menantang dan mengasyikkan di berbagai jalur trek Gunung Putri Lembang. Demi untuk menikmati sensasi petualangan alam yang indah di Gunung Putri Lembang, Irma pun akhirnya mengatur waktu agar bisa hiking di sana. Dengan rasa percaya diri 2 hari setelah planning dan persiapan yang matang, Irma pun berangkat menuju Gunung Putri Lembang. Irma berangkat seorang diri dari rumahnya menuju Gunung Putri, menggunakan sepeda motor, menempuh perjalanan kurang lebih 2 jam, untuk sampai ke titik awal pendakian. Karena sampainya terlalu sore, Irma memutuskan untuk menginap di tenda camping yang ia miliki, dan berencana akan melanjutkan perjalanan besok paginya. Di malam itu tidak ada siapapun, kecuali Irma yang menginap. Mungkin sudah banyak yang berada di puncak gunung, sehingga terlihat seorang diri, Irma yang berada di bawah. Nyali Irma terbukti kuat. Ketika jam sudah menunjukkan pukul 10 malam, Irma bangun untuk menikmati suasana malam hari, membuka tas yang berisikan mie instan dan makanan ringan lainnya. Tiba-tiba, Irma terdengar suara seperti orang berjalan. Tak, seperti suara kaki melangkah ke arah Irma. Siapa itu, kata Irma yang masih dalam tenda. Terdengar suara itu semakin mendekat ke arah tenda Irma, membuat Irma menjadi penasaran untuk melihat. Kriut suara resleting tenda yang Irma buka. Seketika Irma melongok ketika melihat kaki yang sedang berjalan mengendap, seperti orang yang ingin berbuat jahat. Jelas sekali 2 orang yang bertubuh besar melangkahkan kakinya dengan perlahan mendekati tenda Irma. Irma sangat ketakutan. Suasana malam yang gelap membuat ia harus melarikan diri di tengah hutan yang baru pertama kali ia datangi. Irma hanya membawa senter sambil berlari seperti orang latihan polisi. Kedua orang melangkah dengan pelan, semakin dekat, dan Irma semakin menjauh dari tenda itu. Cekrek, suara ranting kayu terinjak oleh Irma. Badan Irma semakin bergetar, tapi ia tetap fokus. Bagaimana cara lari dari tempat itu? Akhirnya, Irma menemukan lorong hutan kecil yang sering dilalui oleh orang. Sambil merangkak dengan kecepatan tinggi, Irma meninggalkan tempat itu. 2 menit menyelusuri jalan itu. Sepertinya, Irma sudah aman dari kejaran orang tak dikenal. Irma berlari dengan senter yang ia miliki. Tiba-tiba menabrak seorang kakek yang sedang berburu di tengah hutan. Gedubrak, suara kakek dan Irma terjatuh dengan berlawanan arah. Irma tertelentang sambil berkata, "Tolong jangan ganggu aku." Sampai 3 kali mengucapkan kata, "Tolong jangan ganggu aku." Kakek itu berdiri dan langsung mengangkat kedua tangan Irma yang sedang menutup mata karena ketakutan. "Kamu kenapa, nak?" tanya kakek itu kepada Irma. "Kakek satu kelompok sama orang tadi ya?" Dengan nada cemas. "Saya orang baik, nak. Ayo berdiri, kamu ikut ke rumah kakek yang ada di ujung sana." Dengan rasa ketakutan kepada 2 orang mengejarnya di tenda, Irma mengikuti langkah kakek itu dan bertanya, "Maaf, nama kakek siapa?" "Panggil aja kakek Sumadi," jawab kakek tua itu. 15 menit berjalan kaki akhirnya, Irma dan kakek Sumadi sampai di kubu kecilnya itu. Jam 1 malam yang gelap gulita. Mereka pun ngobrol panjang lebar dengan suasana hening dan diterangi dengan cahaya lampu duduk. Dengan warna kuningnya, Irma sangat berterima kasih kepada kakek itu karena telah membawanya ke tempat yang lebih aman. "Makasih ya, kek," sambil mencium pipi kakek Sumadi. "Sama-sama, nak," jawab kakek Sumadi. "Kamu istirahat dulu aja. Besok kakek antar untuk mengambil barang-barang kamu yang tertinggal di sana." "Iya, kek,"
kata Irma. Di saat mau tidur mata yang mulai mengantuk, tiba-tiba petir menggelegar, dan di saat itu, Irma mulai ketakutan. Ditambah lagi kilat cahaya dari langit yang gelap, membuat Irma semakin ketakutan. Seketika, Irma langsung memeluk kakek Sumadi. "Kakek, aku takut," dengan suara pelan, tapi terdengar menggoda kakek Sumadi. Tak sengaja, getaran buah pepaya Irma menyentuh kakek Sumadi, membuat senjata kakek Sumadi yang tertidur kini mulai terbangun. Kakek Sumadi yang tak memakai baju, merasa hangat karena dekapan Irma. Apalagi buah pepaya Irma yang sangat keras menyentuh dada kakek Sumadi, membuat kakek Sumadi berpikir, terlalu jauh keluar angkasa. Apa itu, kek? Sambil memegang sebuah tonjolan yang tertutup celana. "Kakek Sumadi." Saat Irma pegang petir datang lagi dengan suara yang sangat menggelegar. Kakek Sumadi seperti terhipnotis saat otongnya dipegang oleh Irma secara tak sengaja. Di saat Irma sedang ketakutan, ia pun menyadari kalau yang dia pegang barusan adalah otong kakek Sumadi. "Kayak itu tadi, otong kakek." Tersenyum malu kakek Sumadi menjawab, "Hehehe, iya nak." Tiba-tiba dia bangun sendiri. Irma mulai terbawa arus dengan suasana gelap. Hujan deras dan petir yang terus-terusan akhirnya membuat Irma mulai nekat melumat bibir kakek Sumadi. Sontak kakek Sumadi langsung kaget saat bibir Irma yang sudah menempel. Tak mau kehilangan momen berharga itu, kakek Sumadi langsung membalas lumatan bibir Irma dengan penuh gairah. "Kakek, jangan dimasukin ya, aku mau yang di atas aja," kata Irma kepada kakek Sumadi. Buah pepaya yang terlihat segar sedang bergelantungan. Hanya disinari lampu, duduk cahaya kuning, membuat kakek Sumadi yang berusia 60 tahun menjadi semangat untuk memanen buah pepaya Irma, lalu menyantapnya dengan lahap. "Gila, buah pepaya ini masih sangat segar. Sepertinya belum ada yang panen selain aku," gumam kakek Sumadi dalam hati. Saat kakek Sumadi makan buah pepaya Irma, otong Sumadi bergejolak menyentuh bagian yang tak diinginkan oleh Irma. Tapi entah kenapa, Irma tiba-tiba memegang otong kakek Sumadi dengan rasa penasaran. "Kayaknya enak deh kalau dimasukin dikit-dikit," kata Irma kepada kakek Sumadi. Tanpa pikir panjang, Irma memaksa agar otong kakek Sumadi dimasukin ke dalam. "Susah banget," kata kakek Sumadi. "Ya susah kakek, Irma baru kali ini." "Wah, berarti kamu." Seketika mulut kakek ditutup oleh Irma. "Iya kakek, nggak apa-apa. Kakek sudah menyelamatkanku. Kini waktunya aku balas budi," jawab Irma kepada kakek Sumadi. "Prot suara otong saat masuk pertama kali. Ngilu rasanya tiada tara yang dirasakan oleh Irma. Membuat Irma menggeliat, buset begini juga rasanya, kata Irma dalam hati. Dengan penuh perjuangan yang panjang, butuh waktu 5 menit, akhirnya kakek Sumadi mampu menembus benteng pertahanan Irma. Bercak merah terlihat jelas menandakan Irma benar-benar wanita yang masih suci saat otong menerobos lampu merah Irma. Mereka pun akhirnya emprot-emprotan. Tak disangka kakek Sumadi yang sudah tua bisa mendapatkan sesuatu yang berharga dari gadis cantik yang bernama Irma.